Halo Sobat Sehat Gigi, dimanapun berada, saya Dr. Gigi Erli Romauli. Hari ini saya akan menerangkan halitosis. Sebagai dokter gigi, saya sering terbeban dengan pasien-pasien ataukah kita ya suka bau mulut, itu artinya halitosis. Saya mau menerangkan kepada kita kenapa ya terjadi halitosis. Di sini saya akan menerangkan kepada sobat sehat gigi semua apa yang menyebabkan halitosis. Halitosis adalah kondisi bau tidak sedap dari mulut yang menetap, bukan cuma karena belum sikat gigi. Masalah ini bisa mengganggu percaya diri, hubungan sosial, dan bahkan bisa jadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi, penyebab daripada halitosis, bau mulut tidak sedap itu salah satunya adalah karang gigi dan plak, yaitu sisa makanan yang membusuk dan bercampur bakteri di mulut yang menghasilkan bau tidak sedap. Itu namanya terjadi pembusukan di situ. Kemudian gigi berlubang dan infeksi gigi dan juga infeksi gusi seperti gingivitis, periodontitis. Kalau kita tidak berusaha untuk melakukan pengobatan terhadap dokter gigi, itu benar-benar akan menyebabkan halitosis, bau mulut tidak sedap. Kemudian mulut kering, serostomia ya, itu juga seperti air liur yang membantu membersihkan bakteri. Kalau mulut kering, bau bisa muncul lebih kuat lagi. Kemudian juga penyebabnya adalah makanan tertentu seperti bawang putih, kopi, atau makanan tinggi protein juga bisa bikin nafas bau. Kemudian yang kelima, masalah di luar mulut seperti gangguan pencernaan, sinusitis, hingga penyakit sistemik seperti diabetes. Sobat sehat gigi, saya mau menerangkan di sini bagaimana cara mengatasi halitosis. Sebagai dokter gigi, saya sarankan ya, sikat gigi minimal 2 kali sehari ya. Sikat gigi 2 kali sehari itu minimal sebetulnya. Kalau saya sebagai dokter gigi sering setelah habis makan, sedapat-dapatnya saya sikat gigi untuk mencegah begitu cepatnya terjadi pembusukan oleh sisa makanan dan kuman-kuman. Karena di rongga mulut kita itu paling banyak jumlah bakteri ya, yang akan cepat dia berproses dengan sisa makanan. Jadi kalau kita langsung sikat gigi, itu akan sangat berkurang ya proses terjadinya halitosis itu. Dan mungkin kalau saya suka juga memakai ada tusuk gigi yang seperti ada bulunya untuk mempermudah, mungkin kita tidak selalu ya bawa sikat gigi ya. Jadi itu sangat mengurangi. Atau minimal setelah kita makan, kita tuh kumur-kumur ya. Itu sangat membantu kita supaya tidak terjadi proses halitosis bau mulut yang tidak sedap ya. Itu yang pertama. Kemudian bersihkan juga lidah ya. Kalau kita sikat gigi itu kita harus bersihkan juga lidah ya, karena kuman-kuman itu menempel di situ dan juga sisa makanan. Kemudian juga palatum ya kita bersihkan ya. Kemudian boleh juga kita menggunakan benang gigi untuk membersihkan gigi ya. Itu mungkin cukup setiap mau tidur malam sikat gigi baru kita bersihkan sela-selanya, karena selalu dia sisa makan tuh nempel di antara gigi seperti ini ya. Kalau kita makan dia masuk tuh di situ. Jadi waktu kita sikat gigi seperti ini, kemudian kalau kita bersihkan lagi dengan benang,
dia akan sungguh-sungguh bersih sehingga halitosis itu tidak terjadi ya. Kemudian, nah itu tadi seperti yang kemarin saya katakan bahwa rutinlah scaling ya ke dokter gigi sekali 6 bulan. Kemudian minum air putih yang cukup, hindari mulut kering. Jadi kalau kita di mana-mana bawalah minum ya. Kita sesering mungkin gitu minum air putih umur, itu juga mencegah terjadinya halitosis dan mencegah untuk cepat terbentuknya lubang gigi, gingivitis. Nah, itu saran saya sebagai dokter gigi. Kemudian, nah ini hindari merokok dan batasi makanan penyebab bau ya. Kalau bau mulut menetap, periksalah ke dokter gigi atau ke dokter umum untuk cari penyebab medisnya. Kalau dari dokter gigi sudah pasti sekali 6 bulan ke dokter gigi ya. Demikian. Halo Sobat Sehat Gigi dimanapun berada, jangan pernah remehkan bau mulut ya. Bisa jadi itu sinyal ada yang perlu dibenahi di tubuh kita, terlebih rongga mulut dan gigi. Kalau kamu merasa punya masalah halitosis, jangan malu, segera periksa ke dokter gigi yang terutama ya, karena dia ada di rongga mulut ya, kalau bau mulut itu ya. Kemudian jangan lupa like, komen, subscribe, biar kamu nggak ketinggalan info kesehatan gigi lainnya dari saya, Dokter Gigi Erly Romauli. Salam sehat selalu.